Detak jantung janin tidak stabil. Tingkatkan oksigen. Gunakan tenagamu. Lia bisa-bisanya kau mengandung anak haram. Sungguh tidak tahu malu. Ayah, pasti di hari dia mabuk itu dan tidak pulang semalaman, dia begitu tidak jaga diri. Bagaimana kalau mempengaruhi pernikahanku? Dasar putri tidak berbakti. Gugurkan anak harammu itu. Dulu kau punya anak haram ini di belakang ibuku. Kau gugurkan dia, ku gugurkan kandunganku. Nya, keluarga Tan tidak pernah memiliki putri sepertimu lagi. Syukurlah. Ini yang kuharapkan. Ini anak kembar. Sangat mirip denganmu. Sama sepertimu, ada tahi lalat di lehernya. Pak Ben, Sudah kuselidiki apa wanita yang ada pada malam itu belum ditemukan. Perawat, mana anak kembarku? Maaf, kedua anakmu mengalami cacat bawaan setelah menangis kehabisan tenaga. Ini kedua anak itu. Sekarang sudah kuantarkan. Sudah bisa berikan uangnya padaku kan? Hati-hati, silakan datang lagi. Pak Tony, tunggu sebentar. Penjualanku tertinggi lagi di bulan ini. Apakah bonus 160 jutaku bisa dicairkan dulu atau tidak? Boleh kalau mau cairkan. Tapi kapan kau mau menikah denganku? Saat itulah aku mencairkannya. Aku bisa menikahimu, tapi entah suamiku setuju atau tidak. Apa? Kau punya suami? Di mana aku mencari suami? Pak Ben, ini selebaran yang ditempel Tuan Wozi di seluruh kota. Mencari ibu dengan hadiah 1 miliar. Uji, apa kau mau dipukul lagi? Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Coba lihat dirimu, sudah 30 tahun belum menikah. Membuat aku dan Wina yang masih kecil malu saat berada di TK. Oke, Uzi, uang jajanmu bulan ini hangus lagi. Jika ayah tidak beri aku banyak cinta, ayah harus beri aku banyak uang. Jika tidak ada apapun, aku tidak akan punya ayah sepertimu. Kak Wozi, tunggu aku. Kenapa masih berdiri? Kejar! Kejar, kejar! Hanya mau Wina. Ayo. Aku tidak mau Wozi. Kejar! Kejar! Ayo! Jangan lari! Dasar kau! Berhenti! Kalau kau lari lagi, aku akan lapor polisi. Kau menculik anak di siang hari bolong. Ibu, ayah, akhirnya kami menemukan ibu. Ayah. Maaf, aku salah paham. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Ibu, ayahku kurang dewasa. Aku hukum diriku minum segelas. Kenapa kalian panggil aku ibu? Saat bermimpi di malam hari, ibuku itu terlihat sepertimu. Aku dan Kak Wozi mimpinya sama karena kami kembar. Anak kembar. Dulu, aku juga punya sepasang anak kembar. Perawat, mana anak kembarku? Maaf, kedua anakmu mengalami cacat bawaan setelah menangis kehabisan tenaga. Ibu, berapa usiamu? Pria seperti apa yang ingin kau nikahi? Uzi, Orang dewasa jangan menyela saat anak kecil bicara. Ibu, bagaimana dengan pria ini? Tingginya 180 cm. Dia orang lokal, punya pekerjaan mapan, dan sudah cerai dengan 2 anak. Jarang ada wanita di sisinya. Bukankah itu ayahmu? Uzi, kau minta dipukul lagi ya? Pria tidak boleh main tangan. Begitu caramu mendidik. Ibu, ayah cuma bilang dia tidak pernah memukul kami. Apa hakmu membahas konsep didikan denganku? Kau pernah punya anak? Uji, Wina, mari kita pergi. Hei! Maukah kau menikahiku?
Dengan begini, bukankah aku sudah punya anak? Lia, aku membelikanmu pakaian dan sepatu sampai kartuku melebihi limit. Kenapa kau masih memblokirku? Oh iya, maaf. Aku urus masalah pribadi dulu. Ayo. Ternyata wanita matre. Ayo, sekarang duduk lagi. Duduklah. Lia, akhirnya aku menemukanmu. Sudahlah. Jangan berlagak begitu. Kita baru kenal 3 hari. Jangan bertingkah. Kau sudah punya istri tapi masih menggodaku. Kalau sudah tahu kenapa masih pakai kartu kreditku? Untuk menghukummu. Hadiahmu itu sudah kukirim ke istrimu. Ya. Telat kalau kau menggangguku lagi. Hati-hati aku bersikap kasar padamu. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang pernikahan? Uzi, ajak Wina beli es krim. Boleh menikah, tapi kukatakan padamu, aku tidak punya uang. Dilihat dari pakaianmu, tidak terlihat seperti kekurangan uang. Ini seragam perusahaanku. Aku sopir CEO. Penghasilanku 16-18 juta per bulan. 16-18 juta? Itu lebih tinggi dariku. Bukan 16-18 juta, tapi 16.000 sampai 18 juta. Penghasilanku bulan lalu saja hanya 7 juta. Sebenarnya penghasilanmu lumayan bagus. Apa kau punya rumah? Ada di kompleks Cemara, tapi yang paling kumuh. Tipe yang paling kecil itu tidak bisa ditinggali 4 orang. Komplek Cemara? Itu komplek di distrik sekolah di pusat kota. 1 perseginya 200 juta. Yang paling kecil berukuran 200 meter persegi. Seorang sopir, bahkan seorang CEO juga tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. Karena sudah bahas soal ini, aku akan jujur padamu. Aku tidak punya rumah, dan aku punya kelakuan yang sangat bermasalah, yaitu suka membuang. Kebetulan. Aku juga suka membual. Aku ini staf penjualan. Orang miskin itu tidak menakutkan. Ambisi kita tidak boleh miskin. Suatu hari nanti semua bualan kita pasti bisa terwujud. Apa? Aku akan katakan kondisiku ya. Aku staf penjualan toko sepatu. Setiap bulan punya gaji 6 juta. Kalau bekerja dengan giat bisa sampai 20 juta. Tidak punya rumah atau mobil. Kita ini termasuk pasangan yang cocok. Bukan, aku... Diam. Kau bisa pertimbangkan dengan teliti. Staf penjualan yang baik akan memberikan waktu yang cukup kepada pelanggan untuk mempertimbangkannya. Kalau ayah tidak mau menikahi ibu, aku akan mogok makan, tidak mau minum susu. Aku mau mati kelaparan saja. Terserah kau mau minum atau tidak, Bibi Sri. Sudah puas kan? Aku tidak paham. Apa kau akrab dengan wanita itu? Apa kau lupa pengasuh waktu kalian kecil memasukkan obat tidur di susu dan menculik kalian, lalu meminta uang dariku? Bagaimana kalau hal itu terjadi lagi? Wina, ada apa? Apa ayah menakutimu? Maaf ya, maaf. Aku lapar mau minum susu. Minumlah sayang. Susunya di sini. Tidak mau. Kata Kak Wozi aku tidak boleh minum susu kalau kau tidak mau menikahi ibu. Ozi, kau provokasi Wina lagi. Ayah pilih saja, mau putrimu atau harga diri ayah yang tidak berguna. Ayah menikah. Ayah menikah, oke? Tapi ayah punya permintaan. Kalian tidak boleh beritahu dia kalau ayah sangat kaya. Ayah harus perhatikan dulu apakah dia tulus kepada kalian. Sepakat. Bocah tengik. Kak Wozi, apa kita harus pura-pura miskin? Aku masih punya uang saku untuk membeli permata besar untuk ibu. Kau bodoh. Apakah uang miliaran kita termasuk uang? Kita harus jadikan mereka berdua. Dengan begitu seluruh uang ayah akan jadi milik ibu. Iya. Siapa kau? Aku, Bob, Bob siapa? suamimu. Simpan nomorku. Yang benar saja. Orang terkaya di kota Carat demi 2 anaknya terlibat dalam hal seperti ini. Ini juga salahku. Kalau bukan 5 tahun lalu, aku memaksamu minum dan membuatmu diberi obat sampai tanpa sebab menjadi ayah juga tidak akan jadi seperti ini. Yang benar saja. Dia pria yang sudah pernah menikah, punya 2 anak. Kondisinya juga biasa saja. Kenapa kau menikahinya? Sebenarnya dia cukup tampan. Terutama dia punya sepasang anak kembar. Usianya 5 tahun. Kalau anakku masih hidup, Hentikan. Kau harus rahasiakan hal 5 tahun lalu itu. Ada banyak pria yang keberatan dengan itu. kenapa dia keberatan? Dia juga punya 2 anak, aku saja tidak keberatan. Karena ini pernikahan keduanya. Setidaknya harus ada 15 meja perjamuan, kan? Tidak boleh kalah dengan istri pertamanya. Mengenai mahar, berencana minta berapa?
Aku hanya hidup bersamanya, tidak perlu begitu perhitungan. Pria yang sudah menikah, kalau uangnya tidak kau belanjakan, dia akan belanja untuk wanita lain. Begini saja, katakan padanya sekarang kau mau pergi belanja. Benar. Memang ada yang mau kubeli. Sudah sana cepat. Cepat, segera ke mall. Lihat, kelicikannya sudah mulai muncul. Aku mau keduanya, tolong bungkuskan buat aku ya. Ternyata kau hari ini datang untuk membeli hadiah mereka. Iya, pertama kali menjadi ibu, aku harus beri hadiah pertemuan untuk mereka. Bu, berapa? Totalnya 2,4 juta. Aku beri 2, bisa dapat diskon? Tidak bisa. Kita sama-sama staf penjualan. Tokoku di sebelah yang menjual sepatu. Lain kali kalau kau datang, ku beri kau diskon. Dan ku beri 2 sol gratis. Baru 2,4 juta. Kalau tidak mau bayar ya sudah. Tunggu. Ku beli. Gesek kartuku. Biasanya toko ini bisa kasih diskon. Sayangnya aku tidak berulang tahun hari Ibu ini. juga pilih satu. Anggap hadiah dariku. Kulihat yang ini bagus. Tentu saja bagus. Itu kan harganya 300 juta. Yes, semahal itu. 300 juta bukan apa-apa. Keluarkan untuk dicoba ibuku. Kalau tidak mau dibeli jangan dicoba. Benda semahal itu takutnya tidak bisa ganti kalau sampai lecet. Dan malah bikin malu di depan ayah. Ayah, belikan untuk ibu. Oke, ayah belikan. Oh ya, ayah lupa bawa kartu hari ini. Dari sini belok kanan, ada kios di bawah jembatan layang. Itu cocok untuk kalian. Sebungkusnya 10.000. Apakah menurutmu ayahku tidak mampu beli? Siapa yang kau remehkan? Apa yang terjadi? Pak Sony, Halo? Halo, kau manajer toko ya? Istriku suka perhiasan di toko kalian, tapi aku lupa bawa kartunya. Ku dengar toko kalian ada diskon untuk yang berulang tahun. Kebetulan, ini ulang tahunku. Bisa beri diskon atau tidak? Diskon 10% juga kita tidak mampu membelinya. Apa? Diskon 10% apanya? Sudah, gratis saja. Sebagai hadiah ulang tahun Anda. Semoga semuanya lancar. Hati-hati di jalan. Lain kali datang lagi ya. Pak Sony, kenapa gratis? Kan rugi. Apa kau ini buta? Kau tahu siapa dia? Dia itu Pak Ben, orang terkaya di kota Carat. Jangankan beri dia gelang emas, beri seluruh toko pun boleh. Diskonnya sangat besar ya. Aku akan datang lagi waktu ulang tahunku. Kenapa kau lepaskan? Ini sangat mahal, harus dibungkus kembali. Nanti dijadikan mahar untuk Wina, oke? Baru ratusan juta. Terima saja kalau ini untukmu. Baru ratusan juta? Kau pikir kau orang terkaya di kota Carat? Sombong sekali. Hah, sudahlah, Wozi, Wina. Ibu akan pakaikan kalung berumur panjang, oke? Hei, sini. Tai lalat di leher. Ini punya Wina. Dia juga punya. Ini anak kembar. Sama sepertimu. Ada tahi lalat di leher. Keduanya punya tai lalat. Dari mana asal anakmu ini?